Halo rekanan, ketemu lagi dengan saya Deli Tambunan di profil mereka untuk edisi hari ini. Kalau misalnya kita ngomongin tentang ekonomi kreatif seperti yang dijalankan oleh teman-teman di Reka ya, ini nggak lepas dari yang namanya subsektor kuliner. Kalau kita bikin event harus ada konsumsi. Kalau misalnya kita bikin acara nikahan, konsumsi menjadi garda terdepan ya kan. Biar nggak digosipin kalau makanannya habis, cateringnya habis. Nah, terkait dengan hal itu, saya sudah mengundang nih salah satu anak muda yang bergerak di bidang kuliner yang mewakili subsektor dari kuliner di Forum Ekonomi Kreatif Reka Kota Bogor. Di sini sudah ada Izudin Jundi Robani. Bener nggak sih? Bener. Nama lengkap gue. Keren. Panggilannya? Orang manggilnya banyaknya Jun atau Jundi, Mas. Jun Jun Kalau sih. Jun, gua Jin dong. Jin dan Jun. Salah share. Maaf ya. Saya mau suka kelepasan kayak begitu. Maaf ya. Jun, sehat Jun. Sehat bang. Alhamdulillah sehat. Asli ini ya. Parah. Abis hujan Bogor gini. Iya. Gerah lagi. Hujan gerah lagi biasanya. Kalau kata orang Sunda mah ngelekep. Gak apa-apa lah ya kita ngobrol sambil gerah-gerahan dikit ya. Aman aja bang. Jun, berapa lama lo akhirnya bergerak di bisnis kuliner Jun? Ini tuh sebenarnya mulainya 2017 sih bang. 2017. 2017 dulu waktu mulai pertama kalinya justru malah sebenarnya bukan di Bogor gitu. Mulai itu malah di Jakarta. Jakarta dulu. Terus kemudian ya tiap hari pulang pergi sih. Tapi lu domisili Bogor ya? Domisili Bogor. Memang dari kecil di Bogor. Terus kemudian waktu mulai kuliner pertama kali, maksudnya terjun ke bisnis itu tuh 2017 tuh memang tiap hari aja memutuskan pulang pergi sih. Karena dulu pertama kali buka langsung manifestingnya pengen besar, akhirnya bukanya di Kemang gue dulu bang. Jaksel banget. Jaksel banget lah. Terus kemudian karena tahu living cost-nya juga mahal, properti rent-nya juga mahal, yang di subsidi ya biaya akomodasinya lah. Akhirnya pulang pergi aja tiap hari. Bertahun-tahun sampai 2020 tuh udah ngalamin banget sih, maksudnya tiap hari pulang kereta naik jam 11.40 dari Kalibata nyampe Bogor, baru bisa nyampe rumah 1:30 besok pagi udah berangkat. Nah itu 3 tahun tuh. 3 tahun? Kayak gitu. Kayak gitu. Apa yang membuat lu pede bisa menaklukkan ibu kota yang katanya lebih kejam dari Ibu Tiri? It dulu tuh kita juga mulai bisnis kuliner karena memang kerja sebelumnya bersentuhan lah sama industri kuliner. Latar belakang gue sekolah sebenarnya DKV, terus kemudian dapat kerja tuh lebih banyak buat nulis foto dan buat majalah salah satu maskapai waktu itu. Terus kemudian sering nulis-nulis, sering dikasih visit ke kebun kopi, ke coffee shop. Mungkin lu bilangnya nggak coffee shop juga ya di tahun segitu, kita bilangnya ya kedai kopi lah, kedai kopi atau kafe tuh maksudnya. Nggak se-niche sekarang gitu. Dan kemudian lihat prototyping di beberapa daerah yang disebut kafe tuh nggak se-fancy yang sekarang kita lihat belakangan inilah gitu, kayak arsitekturalnya megah, udah kayak dari luar tuh kayak Continental Building, tapi di dalamnya resto. Sekarang kan kayak gitu ya. Nah, kalau dulu tuh bahkan ya udah garasi disulap jadi kafe, ruko kosong bawa kantor jadi kafe. Nah, karena berangkat dari situ, gue sih berpikir kayak kita bisa mulai nih dengan mungkin kapital yang kecil, selama kita punya pemahaman produk untuk mulai. Waktu itu sih nekatnya begitu. Nekat dan gilanya lah. 3 gitu. tahun lu jalanin itu. Kayak gitu ya, kurang lebih. Gimana waktu itu lu target bisnisnya kecapean nggak? Wah, nggak kepikiran gue bang gitu-gitu. Nggak kepikiran? Nggak. Jadi cuma jalanin doang gitu? Enggak, belum mikir begitu dulu. Mikir kayak buka dulu gitu. Kita coba buka. Waktu itu mungkin kita dapat unique selling point-nya karena memang di tahun segitu banyak tempat di Jakarta, mungkinnya khususnya itu baru-baru banyak merambahnya mesin-mesin kopi canggih dari luar. Yang harganya tuh ya? Harga mobil lah gitu kan. Mobil, harga mobil gitu. Terus justru kita malah dapat unique selling point karena nggak punya duit. Akhirnya kita cuma bisa provide
tempat yang kecil dengan intimasi yang orang bisa dapetin dengan duduk dan ngobrol sama gue waktu itu. Karena ya kita nggak bisa provide yang lebih mahal apalagi SDM gitu. Ada yang bantuin gue waktu itu, cuman itu juga mungkin seminggu cuma 4 kali kayak gitu. Oke. SDM Jakarta juga kan lumayan ya harganya. Iya, tinggi mereka. Tinggi banget gitu. Gue juga, wah, kayak ngegaji sendiri gitu kan. Karena akhirnya ngegaji orangnya cuma satu. Terus kemudian kita dapat poinnya karena kita memang karena tempatnya tuh kecil banget di Jakarta Selatan, jadi cuma ada satu meja di dalam ruangan itu cuma bisa 6 orang, di luar tuh cuma bisa 6 orang, jadi kecil banget memang tempatnya. Nah itu jauh sebelum mungkin orang selalu bilang kayak hidden gem atau hidden bar atau hidden coffee shop atau speak easy coffee shop lah gitu. Dulu gue sendiri nggak tahu konsep atau term itu gitu, tapi kita ngejalanin yang kita pikir kayaknya begini bisa nih. Jadi orang datang, mas menunya mana? Ya kita cuma ada manual brew, paling non coffee-nya ini gitu. Akhirnya kita seduhin, ngobrol. Nah kita dapat attach besar sih waktu itu di situ sih selama di Jakarta kayak gitu. Tahun berapa itu bro? Itu start over jadi coffee shopnya sebenarnya 2018, terus kemudian sampai 2020 bulan Agustus. Pas di pandemi? Jakarta. Pas pandemi, ya betul kurang Karena lebih. repot juga ya? Waktu itu kita nggak berangkat ke Jakarta karena pemerintah waktu PSBB pertama punya aturan harus mengeluarkan surat kerja dari kantor untuk naik kereta. Gue bingung. Oh iya bener. Gue ngalamin karena gue berapa kali dikirim ke Jakarta tuh dari kantor gue. Gue pegang surat itu bro. Gue di rumah kayak, ini gue siapa yang bisa terbitin surat? Iya, katanya kan harus dengan kop surat kantor. Betul. Menurut gue nanti juga kayak nggak sepadan sih di Jakarta dengan aturan regulasi nggak boleh dine-in kan awal-awal gitu ya. Banyak segala macam. Betul. Jaraknya berapa gitu ya? Betul. Dijarakin, kita pikir kapasitas harus 30% dari 6 saat di Indonesia. Iya. Apalagi konsepnya intim ya. Konsepnya intim, kita harus ngobrol dari dekat gitu ya. Kayak, aduh kayak nggak worth it. Waktu itu sih nge-backup uang sehari-harinya. Karena itu sebenarnya 2020 Maretnya tuh gue merit. Terus kemudian makin kayaknya nggak mungkin nih kalau harus ngeluarin biaya lagi tanpa ada yang masuk gitu. Akhirnya kita cuma ngerjainnya minuman-minuman dari online aja, kita kirim ke Jakarta, kita kirim ke beberapa daerah yang memang waktu itu ada teman-teman kita yang tetap dukung, tetap beli sih kayak gitu. Oke. Akhirnya setelah 2020 di Agustus ya, Betul. selesai. Betul. Lu buka apa lagi? Jadi itu 2020 Agustus pindah ke Bogor. Akhirnya kita mutusin brandnya kita bawa ke Bogor. Itu juga dengan berat hati banget ya, karena kita sebenarnya punya kedekatan banget sama tempatnya waktu di Jakarta. Terus kita pindah ke Bogor. Kita juga buka sih dengan konsep yang sama, dengan di tempat yang kecil. Kita kayak ngebangun dari tanah gitu, kayak tempat ada bar kecilnya, terus kemudian ada kursinya terbatas gitu. Karena balik lagi kita waktu itu karena baru juga pandemi, kita belum pengen terlalu besar-besar gitu ya ngeluarin uang kayak gitu sih bang. Akhirnya di Bogor. Akhirnya di Bogor. Apa namanya? Masih sama, justru namanya nggak berubah sama sekali. Namanya Stuko mas. Apa? Namanya Stuko. Stuko. Iya, STUCO. Dulu sih gue pengennya orang bilangnya Stuko. Tapi ternyata pelafalannya sesuai yang dia lihat gitu. Dia mungkin nggak tahu apa ini bahasa dari mana, akhirnya mungkin nyebutnya dengan pelafalan yang udah Stuco atau Stuko kayak gitu. Itu bahasa apa yang lu pakai sih? Itu singkatan dari Stuck into Coffee, bang. Stuck into Coffee. Stuck into Coffee. Jadi kayak manifestingnya gue sama partner gue yang dulu, kebetulan partner gue yang dulu udah meninggal, sakit dia. Innalillahi. Terus kita manifestingnya kayak udah nih kita ninggalin kerjaan buat hidup dari kopi. Makanya bilangnya stuck into coffee. Beneran gila gue. Ninggalin kerjaan buat itu makanya gue sakit sih itu. Iya, itu. Maksudnya resikonya besar bro. Gue sendiri belum tentu berani. Iya. Apalagi di umur-umur sekarang ya. Lu mesti meninggalkan kerjaan reguler yang memberikan angka pasti setiap bulannya. Betul. Demi sebuah bisnis yang lu jalankan sendiri. Dulu bahkan gue mikirnya itu nggak bisnis sih, kayaknya hobi sih itu. Karena lebih gila lagi. Lu meninggalkan kerjaan reguler demi hobi itu lebih gila lagi ya. Bahkan karena kalau mulai dengan bisnis kita pasti ngomongin soal bisnis model kan. Iya sih. Wah dulu gue makanya tadi gue tanya tentang keuntungan segala macam, lu bilang lu gak kepikiran ya? Enggak. Karena emang gak ke situ ya? Gak ke situ, gue mikir kayak apa yang bisa mempermudah gue untuk dapat revenue udah pasti jualan. Tapi misalkan apa yang mungkin bisa mempermudah gue dari harga sewa,
gue bantuin. Jadi rumah itu tuh rumah yang gue pakai buat usaha, itu pun gue cuma pakai ruang tamunya doang bang, karena saking mahalnya sewa di Yang Jakarta. sekarang? Yang dulu Yang di dulu Jakarta. di Kemang itu, Jakarta Selatan, oke. Itu tuh gue cuma pakai ruang tamunya, kebayang gak sih semahal apa sampai cuma bisa nyewa ruang tamu gitu ya. Itu tuh sisa ruangan yang lain dipakai sama pemilik rumah, dia punya brand established banget lah, brand pottery. Oke. Dia as known as brand dari Bandung sebetulnya, tapi mereka sebenarnya basisnya tinggal di Jakarta semua orang-orangnya. Oke. Terus dari situ mereka butuh jasa untuk bantuin foto. Jadi gue tuh sambil bikin kopi, kadang misalkan udah lagi kosong, gue tuh foto-fotoin produk mereka. Jadi harga jasa gue untuk itu ditukar sama potongan bayar sewa. Bayar sewanya. Iya, biar gue nggak berat-berat banget per bulan. Kayak gitu sih. Sambil menyelam minum air ya. Itu mah sambil tenggelam gak tau mau ngapain. Tapi seru. Seru nih. Maksud gua apa yang lo lakuin harusnya bisa menginspirasi nih anak-anak muda Untuk lebih hati-hati. lebih hati-hati. Untuk lebih hati-hati sih bagusnya sih, untuk lebih aware, kayak mulai bisnis tuh harus lebih rapi, harus lebih itu gitu sih gitu. Itu mungkin poin bodoh yang kita pikir dulu tuh kayaknya bisa begitu. Nah kalau sekarang kayaknya nggak bisa sih. Susah ya? Susah sih, susah betul. Tapi itulah experience yang lo dapetin kan akhirnya menjadi sebuah sesuatu yang berharga ya. Iya Ini itu. yang bisa lu share akhirnya ke teman-teman gitu. Iya, dan senangnya kita pernah di sana tuh teman kita banyak banget lah gitu, karena mungkin kalau di Jakarta memang mungkin capital of hospitality industry, jadi kayak ada banyak pelaku, ada banyak pemodal, ada banyak stakeholder yang memang punya peran besar gitu. Jadi kita kalau mau sharing gampang, kalau kita after service kita pengen ketemu sama siapa nongkrong untuk irregularly bisa ngobrol sama dia bisa, kayak gitu sih. Iya. Serunya begitu. Inilah ya. Yang gak ada di sekolah manapun pelajaran yang lu dapetin itu ya akhirnya ya. Iya, belajar mengelola resiko. Betul. Oke, Jun. Apa yang bikin lu akhirnya memutuskan udah deh di Bogor aja deh, di tempat tinggal gua, di rumah gua sendiri misalnya gitu. Iya. Waktu itu tuh gue kan lulus kuliah 2016, terus kemudian memang lebih banyak di Jakarta. Teman-teman pun yang kita dari dulu main bareng di Bogor, kita nggak ketemu bertahun-tahun. Terus 2020 setelah pandemi itu, pandemi yang pertama tuh udah mulai reda ya, memang kita ketemu banyak teman-teman di Bogor yang akhirnya udah pulang ke Bogor lagi untuk bikin sesuatu sih sebetulnya. Oke. Mungkin kita ngerasanya gitu karena mungkin mereka kena layoff di Jakarta ya, jadi harus stay di Bogor, atau mereka dapat, gue tuh kadang nyebutnya apa ya, COVID got talent kali ya. Selama COVID ngapain, iseng-iseng bisa masak, bikin usaha masak, nah kayak gitu sih. Oh ternyata banyak juga nih yang pada pulang ke Bogor gitu. Akhirnya udah deh kayaknya kita staple aja bakal terus di Bogor, karena gue pikir memang cita-cita besarnya gue emang mau ada di Bogor aja sih sebetulnya, kayak gitu. Oke. Berarti sekarang total di Bogor. Sekarang total di Bogor. Kalaupun keluar kota untuk sesuatu paling emang kayak kerjaan konsultanan kayak gitu aja sih bang. Kayak gitu. Jadi sekarang sudah ada berapa bisnis yang lu pegang juga? Kalau di bawah bendera kita kan sekarang Stuko jadi Stuko Group bang. Jadi memang kita ada brand coffee shopnya, ada brand makanan, sama kita ada B2B services namanya Stuko Gourmet. Dia bisa deliver beberapa kebutuhan coffee shop lain, barang siap pakai, mulai dari barbecue beef, dari mulai dried fruit, edible flower, kayak gitu-gitu. Berarti lu punya rekanan lain juga ya untuk memenuhi pasar lu itu? Bahasa rekanan tuh gimana berarti bang? Maksudnya? Apa sih yang mendistribusikan bahan-bahan tadi? Oh oke, ya memang kita kalau dari production semuanya kita cover, tapi memang setelah itu untuk distribusi itu kita serahin ke pihak ketiga lagi sih bang. Tunggu dulu nih, lu dari cuman nyewa ruang tamu di sebuah rumah di daerah Kemang, Iya. sekarang lu sampai menjadi sebuah Stuko Group, Iya. ada 3 Lini ya. lini. Gede dong bro sekarang bro. Alhamdulillah ya bang. Alhamdulillah bang. Tunggu dulu. Gimana ceritanya bisa sampai segede itu gimana? Lu kan pulang nih ke Bogor Agustus nih. Iya ya. Terus lu langsung memulai bisnis itu atau ada jeda dulu misalnya? Langsung sih kita langsung starting over, karena emang kita pikir kayaknya banyak juga nih teman-teman yang kangen juga sama kita. Pedenya sih dulu gitu ya bang ya. Buka
ternyata nggak banyak juga orang yang dari Jakarta datang gitu. Justru malah kita dapat atensi dari teman-teman yang di Bogor, ngobrol. Mungkin banyak juga teman yang kaget, mungkin dulu guanya lebih banyak di sektor yang desain, terus fotografi, terus tiba-tiba sekarang di F&B banyaknya ngobrolnya di situ sih. Terus kemudian peluangnya itu muncul mungkin karena cepat juga ya, karena mungkin kita ngelihat ada orang-orang yang mungkin udah nahan uang lama. Nah kita tuh dapat peluang pertama kali itu kita dapat investor sebenarnya. Oke. Untuk di salah satu tempat kita. Baru kemudian karena memang urusannya cuma satu toko, kita sih malah jadi belajar banyak sih ngelihat growth-nya kayak ini bisa dikemanain, produk kita pecahin, apa yang bisa kita didistribusiin ke yang lain gitu. Karena tanpa sadar barang yang kita pakai ternyata orang lain juga pengen. Kayak gitu kurang lebih. Dari situ berangkatnya, akhirnya bikin 3 lini inilah. Betul. Dan sekarang sampai segitu besarnya. Wah, amin sih Bang kalau segitu besarnya. Walaupun di sini yang paling besar hanya badan saya kayaknya. Besaran gue. Oke. Sekarang nih kalau kita bicara tentang keterlibatan lu di ekonomi kreatif di Reka Kota Bogor gitu. Gimana menurut lu adanya forum Reka ini, kemudian ada subsektor kuliner gitu? Iya, sebenarnya kalau Reka secara keseluruhan, gue juga ingat ya pertama kali mungkin initiate, terus kemudian gue juga coba ikutin, maksudnya itu tuh acara apa ya waktu itu ya di hotel yang di Pajajaran itulah waktu itu acara pertamanya kalau nggak salah ya, yang dapat kaos hitam itulah. Terus kemudian ya gue sih tertarik dan support banget karena memang mereka mau dedicated untuk ke sektor-sektor yang lebih kecil dan banyak ya, ternyata kan ada 15 sektor kurang lebih. Secara framework besarnya sih sebenarnya itu sangat mulia dan sangat menarik ya, tapi praktikalnya pasti menemukan banyak kesulitan, gimana caranya kita turun ke bawah untuk bisa komunikasi, tapi kalau dilihat dari garis besarnya dan frame kerja besarnya itu pasti itu menurut gue pribadi gitu ya bagus sih Mas, kayak gitu. Lu terbantu gak dengan bisnis lu dengan adanya forum ekonomi kreatif ini? Kalau dibantu secara langsung sebenarnya sih belum nyampe banget ke gue kali ya Bang ya, tapi memang gue suka ikutin misalkan ada apa nih gitu kayak kalau yang kita kan ngerasa bantuan tuh ada dua gitu, misalkan apakah yang bantuan yang memang secara liquid yang bentukannya tunai misalkan, atau bantuan yang misalkan secara edukatif gitu. Nah gue pikir sih sementara ini nggak terlalu banyak yang secara praktikal sih memang bantuannya gitu, tapi lebih banyak yang memang basicnya tuh teori gitu, misalkan kalau mungkin teori dan fundamental kali ya ngomongin hak cipta, ngomongin brand gitu. Tapi kadang juga kalau boleh kasih masukan, itu kan sektornya sangat besar gitu ya. Jadi memang ada pemangku kepentingan, ada pelaku, ada pekerja. Nah kita pikir kayaknya itu baru ngisi satu ruang aja sih gitu. Tapi apakah pebisnisnya atau early enterprise-nya mereka terbantu dengan misalkan acara yang seperti apa nih, misalkan ya untuk workshop kelola pajak untuk F&B apa aja gitu. Nah itu menurut gue mungkin akan jauh lebih berdampak sih buat teman-teman gitu. Iya, edukasi seperti itu ya. Iya, karena gue yakin nggak semuanya bayar pajak sih. Gue suka gitu. Iya. Kenapa lu yakin itu? Karena memang ada apa ya? Ada menurut gue ada palung besar aja sih dari mulai misalkan kita yang ngerasanya memang di sini nggak ada mungkin tanggung jawab kali ya. Karena perlu diakuin ada juga pelaku yang nggak punya tanggung jawab gitu, baik itu ke lingkungan, baik itu sesama pekerjanya gitu, itu perlu disadari itu ada leak besar banget di industri. Terus kemudian yang di atasnya yang punya kepentingan, yang punya kewajiban juga nggak coba turun gitu, akhirnya kolom abu-abu besar ini yang mungkin kita bilang gengsi kali ya. Ada missing link. Wah itu missing link besar. Antara mereka gitu ya? Antara mereka gitu, jadi kayak akhirnya nggak ketemu gitu, mereka nyari kita, ayo dong bayar pajak, kitanya ngehindar untuk misalkan enggak kita nggak ngerasa perlu dan wajib misalkan kayak gitu, padahal kan bayar pajak pun misalkan kita bisa review lagi ya, kita bisa ngerencanain penyetorannya dengan tax planning dan lain-lain gitu, dan itu perlu edukasi yang menurut gue jauh banget gitu, jangankan tax planning tapi basic tax-nya aja mungkin orang belum tahu gitu. Siapa yang harus nanggung bebannya, yang mana buat customer, yang mana pelakunya, kayak gitu-gitu sih Bang. Iya, apalagi kalau bicara tentang UMKM ya. Benar. Karena kan para pelakunya merasa kita kan usahanya masih kecil, mikro, betul.
hebat-hebat itu cuma jadi penengah misalnya. Betul. Tapi ternyata ada juga kewajiban yang mesti mereka Betul. penuhi ya. Betul, kewajibannya itu bahkan nggak melihat berapa hasilnya gitu. Iya. Betul, itu mungkin penghasilan ya, tapi ini kan PB1 yang memang dikenakan langsung bukan ke pelaku sebetulnya, ke customer gitu. Customer, ya? Betul, tapi kan nanti poin tambahannya, tapi kalau dengan pajak nanti Harga customer jadi kita mahal. jadi mahal gitu. Terus Mereka ngeluh gitu. Sebenarnya ada banyak cara dan penyelesaiannya kalau menurut gua memang harus didukung sama pemangku kepentingannya kayak gitu. Setuju sih ya. Mudah-mudahan nih dengan adanya lu juga di bagian subsektor ini, lu bisa menyampaikan juga ke koordinatornya, ke teman-teman yang lain, Iya, supaya ada lah edukasi terkait dengan hal itu ya. benar kayak gitu. Oke. Kalau misalnya bicara tentang perkembangan kuliner di Bogor deh, Iya. apa pendapat lu? Wah, gue apa ya? Mungkin dibilangnya udah sangat majemuk kali ya. Karena di Bogor itu ini bilangnya gimana ya? Tapi mungkin orang tuh merasa itu tuh sesuatu yang sangat mudah gitu kuliner. Karena mungkin kelebihannya Bogor adalah destinasi kuliner gitu. Tapi untuk starting over culinary business itu tuh another thing menurutku tuh. Jadi kayak itu tuh harus dibekali kayak bisnis kopi. Berarti ada yang ngerti bisnis, ada yang ngerti kopi. Nggak cuman bisa kopi aja gitu. Karena gue berkaca, gue dulu nggak ngerti dua-duanya, nggak ngerti bisnisnya, nggak ngerti kopinya. Se-struggling itu gue meresikokan semua uang gue gitu. Apalagi kalau misalkan di sini kan gampang banget, bahasanya apa ya, mudah banget dapat kapital ya. Menurut gue di Bogor mudah banget dapat kapital karena nggak seperti ya Jakarta juga sama, tapi mungkin orang jauh lebih aware untuk hati-hati juga mungkin. Karena di sini mungkin kelihatannya masih terkesan seksi itu kayak saya ada uang pensiun nih, kita bikin coffee shop yuk. Wah itu kalau di kami tuh kadang bilangnya sindrom 100 juta tuh. Karena sindrom 100 juta tuh buat sebagian orang seolah-olah besar, padahal ketika di prakteknya itu tuh bisa jadi kecil atau nggak ada artinya sama sekali gitu. Sampai akhirnya kayak praktisnya mah sampai gue begini bang, kayak ke staff tuh kayak nih 100 juta gue tunjukin bang, itu tuh nggak nyampe setas kan sebenarnya. Sedikit. Terus kayak, dikit ya bang? Iya, sekarang lu bayangin, ini kelihatannya dikit, lu harus bertanggung jawabin. Ini kalau misalnya jadi satu mesin kopi, jadi. Tapi kalau misalkan ditanya, nanti renovnya gimana? Nanti gimana gaji karyawannya? Gimana COGS-nya, bahan bakunya? Ya gimana ya bang ya? Ya makanya gitu, jangan sampai lu boleh terbuka dengan kesempatan gitu. Tapi menurut gua orang-orang yang punya uang juga perlu teredukasi. Sebetulnya bisnis ini tuh bukan bisnis yang mudah sebenarnya gitu. Takutnya kan, gimana nih saya udah ngasih 100 juta kenapa nggak balik? Nanti itu pun akhirnya ada kesalahpahaman antara minjemin modal sama sebagai capital gitu, sebagai investor gitu. Jadi itu juga mungkin bisa jadi poin gitu supaya mungkin mereka punya jembatan yang lebih holistik tuh lebih apa nih butuh nih yang seperti ini gitu. Misalnya kayak tajuknya kayak kita butuh investor yang seperti gimana sih gitu. Itu kan kayak pasti topik yang menurut kita seksi banget sih. Biar tepat ya. Biar tepat banget. Karena gue juga pernah dapat beberapa cerita lah, pengalaman dari orang yang berbisnis mendapatkan investor yang ternyata investornya itu tidak cocok lah. Iya. Wah dia ngerong-ngerong ini itu segala macem. Betul. Bahkan akhirnya hancurnya itu ya karena keterlibatan dia yang mungkin dia pun nggak ngerti-ngerti amat, tapi karena dia ngerasa punya hak. Gua kan udah invest duit gua gitu. Betul. Ini ya yang kadang-kadang banyak terjadi ya. Iya banyak terjadi. Bahkan kalau kita tuh misalnya kita jadi partneran dan kemudian karena problem investor kita jadi pecah sama partnernya. Nah masalahnya kita tuh suka nggak pengen kan sebenarnya kita ngorbanin pertemanan gara-gara bisnis gitu. Tapi yang kejadian belakangan ini pasti bisnisnya berantakan, teman berantakan, individu berantakan. Biasanya udah ngilang dulu tuh berapa bulan gitu kayak. Jadi kayak itu kayaknya sekarang udah mulai kebaca ada pattern kayak gitu sih, Bang. Kalau lu sendiri ngerasa beruntung dapat investor yang lu ngerasa cocok? Kalau dibilang beruntung sih beruntung banget ya sebetulnya gitu. Dan memang itu bukan perjalanan yang mudah, kita juga cocok gitu. Memang kita postpone beberapa bulan, hampir 1 tahun untuk kita sering ngobrol, untuk kita sering survei gitu. Dan untuk ngamanin kita sebagai brand juga kita kasih kolom-kolom yang sebetulnya Bapak tuh cuma punya lini di sini gitu. Kita sebagai grup yang besar, sisanya memang atas kendali kita. Kayak gitu sih Bang sebetulnya. Jadi kadang yang harus itu juga mungkin gak semuanya bisa negosiasi seperti itu ya. Betul. Dan itu perlu ibaratnya ada ilmu, ada cara komunikasi dan sebetulnya biasanya
kesalahpahaman dan ketidaksejajaran ekspektasi itu gara-gara salah komunikasi sih awalnya. Gue setuju ya, komunikasi itu menjadi fondasi utama dalam membangun apapun ya. Iya benar. Termasuk dalam hubungan asmara untuk rekanan yang mungkin punya masalah asmara. Salah gitu bukan. Kayak jam-jam acara jam-jam malam ya. Kayak gua punya acara itu. harusnya ini ada placement nih. Punya acara itu, lu dengerin radio gue gitu. Oh seru. Oke. Tapi benar, komunikasi pada saat mempresentasikan bisnis rekanan ke investor, Iya betul. ini benar-benar harus dipikirin nih, jangan sampai bikin dia, kok gini sih, wah, gua ragu nih misalnya. Betul, kalau ragu kan mendingan exit duluan Iya. kan sebenarnya gitu. Iya. Kira-kira lu sendiri Jun, lu punya tips nggak sih untuk yang lagi pada ngebangun bisnis ini? Gimana cara mempresentasikan yang baik supaya investor itu tertarik, ada nggak sih Jun? Sebenarnya tuh kalau gue juga sering ditanya sama teman, misalkan gue mendingan mulai dulu atau gue dapetin investor dulu, gue pasti akan selalu bilang mending mulai dulu aja. Karena mulai dengan kapasitas lu bikin lu sadar yang lu kelola itu uang sebesar apapun nggak ada habisnya gitu. Yeah. Terus kemudian bikin lu sadar lu punya tanggung jawab buat diri sendiri dulu sebelum lu punya tanggung jawab sama orang lain. Karena memang punya tanggung jawab sama orang lain itu perlu dijawab dengan kita juga ngasih waktu buat kita ngasih dedikasi atau mungkin bahasa kasar bahkan sampai ngasih hidup kita buat dia lah gitu. Untuk ngasih tahu kayak ini safe, ini unsafe, ini udah wanted gitu atau seperti apa gitu. Jadi memang kalau boleh kasih tips kita harus bisa mulai berani dengan kondisi yang mungkin kita pikir kita bisa kuasain dulu sih kayak gitu. Sehingga lu punya nilai plus ya pada saat lu ketemu investor, ini loh Pak bisnis yang saya jalankan, sudah jalan sekian bulan. Betul. Begini produknya, ini pemasukannya. Iya benar. Setuju sih gua. Ya. Tapi ada yang suka nggak sabar juga bro, yang dia tuh pengennya gini nih, gua misalnya dapat curhatan dari temen gua ya. Iya. Dari teman gua gitu, dia bilang gini. Aduh nggak ada investornya gitu misalnya. Gue sebenarnya punya mimpi deh. Iya. Pengen bikin ini itu gitu. Iya. Tapi gue susah dapat investor nih gitu. Oh iya. Itu salah ya? Itu nggak salah sih bang sebenarnya. Kalau dibilang nggak salah sih sebetulnya. Memang ada ya kapital itu kan masuk bisa dari mana aja ya. Maksudnya kita bisa dapat dari private equity, bisa dapat dari loan atau pinjaman, atau misalkan kemudian dapat dari yang pensiunan. Pensiunan agak seksi sih kadang sekarang kalau dibicarain karena memang di coffee shop banyak yang memang dari situ intip-intip, lihat-lihat, kamu head barnya ya misalnya gitu, kamu manajernya ya, saya ada cita-citanya bikin ini, kamu gimana, punya nggak mimpi bikin coffee shop sendiri? Itu kayaknya udah di kuping gue tuh udah sering kedengeran, sering yang cerita ke gue juga kayak gitu, bang baiknya gue ngambil nggak ya? Gue sih kalau bisa bilang jangan dulu gitu. Gue bahkan kalau dulu bisa kerja dulu jadi barista, gue mungkin akan kerja dulu gitu. Ini mah dulu karena gue mulai dengan semua ketidaktahuan, kebodohan, akhirnya mungkin bisa ceritain dari sudut yang resikonya paling gede sih kayak gitu. Oke. Itu yang bisa lo rekomendasikan ya untuk yang lagi mau mulai bisnis ya. Berarti itu masukan dari lu. Kalau misalnya memang dia butuh investor dulu pun it's okay. It's okay. Benar. Hanya balik lagi nih komunikasinya yang baik. Betul. Bikin presentasi yang oke, bikin dia yakin gitu. Betul. Bikin dia yakin dengan kapasitas yang lu juga bisa kejar gitu. Karena berarti harus sesuai porsinya. Oh iya dong, itu mau udah pasti. Kayak misalkan lo belum pernah bikin coffee shop, ada yang mau investors, kemudian saya bisa pak ngedatengin customer, misalkan kita kasih nilai transaksi lah 50 juta per hari gitu misalkan. Terus di bayangan investor, loh 50 juta dari mana ya kalau misalkan tempat kita aja cuman 100 meter persegi gitu. Untuk ngekonversi orang yang datang bawa kendaraan, perlu parkiran, duduknya nggak bentar, berarti kan dia per pax per hour-nya misalkan berapa gitu. Itu nggak masuk akal ya, berarti mungkin dia juga ngerasa kayak ini bodong-bodong gitu, kayak ini nggak terlalu ngerti gitu ibaratnya. Jadi kayak memang harus dengan kapasitas yang dia pikir. Jadi selama dia kerja, coffee shop gue tuh, misalnya dia lagi kerja gitu ya, kayak coffee shop gue tuh pax-nya 50, mobil tuh cuma 8, berarti retention visitornya sekian, berarti kalau ada yang tanya, kira-kira berapa bisa revenue per hari? 2 juta apa itu udah mungkin yang paling average gitu, kita bisa optimalin mungkin maksimal 30%, sehingga lu bisa kerja sesuai dengan kapasitas lu, bahkan higher, dia bisa tahu mana bare minimumnya gitu, supaya nggak tiba-tiba tuh dikasih langit tapi cuma dapetnya masih di bawah gitu, kayak gitu sih. Itu menurut gue yang ada kelemahan terbesarnya di situ.
Intinya mah harus rasional ya. Betul, rasional Harus sih. rasional. Jadi semuanya itu diperkirakan benar-benar. Benar. Jangan juga nanti akhirnya dicap sebagai alah ngomong doang tuh si itu. Ya, Kemarin itu Bapak tanam modal sekian dia janjiin sehari dapat segini ternyata. Ya. Wah. itu juga ya jeleknya mungkin orang bisa cerita kemana-mana misalkan lagi Iya, benar. ya, jadi kayak mungkin jeleknya mungkin kan kayak orang investornya misalkan dapat pekerja dari coffee shop A tiba-tiba datang ke coffee shop A si itu tuh udah saya modalin gitu kan akhirnya mereka kayak wah temennya dapat resiko kemudian diceritain diburukin di situ gitu akhirnya itu kan orang aja yang ngerasa oh ini tempat ini beresiko banget sebenarnya Sering terjadi itu. sering terjadi itu udah familiar. Selain lu pengen mereka juga berperan Iya. mengedukasi nih kepada para pelaku bisnis kuliner ya terkait pentingnya misalnya tentang branding, aktivitas segala Betul, macam. betul. Bagaimana cara menggait investor gitu ya. Iya. Apalagi sih yang lu harapkan yang bisa mereka lakukan gitu untuk membantu para pelaku usaha kuliner ini. Kita juga mungkin sadar ya kalau mereka kan pasti punya batasan karena memang dia bukan pemangku kepentingan utama Betul, gitu. Mereka coba bantu advokasikan, terus kemudian bantu memberikan literasi ke teman-teman yang memang membutuhkan. Jadi kita pikir kayaknya memang mereka nggak perlu ambil semua resikonya juga sih. Memang kembali lagi kalaupun mereka bisa ngebantu, kita lihat kita punya kebutuhannya kalau benar-benar di lapangan sebetulnya hal-hal yang sebetulnya sifatnya lebih birokratif kali ya. Gimana caranya dealing dengan sistem OSS ala kuliner. OSS itu apa? One Integrated System Solution lah. Keluarannya BKPM, Menko Marves untuk itu tuh jadi surat izin online kita tuh tanpa bikin surat izin usaha misalkan udah tinggal bikin aplikasi kalaupun ada teguran kita tinggal nunjukin kita udah punya izin dari pemerintah langsung gitu. Nah, Itu bisa divalidkan ya? itu bisa divalidkan gitu karena memang sekarang pengurusan izin, pengurusan rilis barang dari mulai PIRT, BPOM ataupun halal dia minta dulu ID nomor izin, nomor induk berusahanya berapa. Nah, NIB itu munculnya dari sistem itu gitu. Dan gue yakin orang sih banyak juga yang nggak tahu gitu. Berarti terkait dengan hal seperti inilah mereka harus banyak berperan juga Betul, nih, betul. membantu para pelaku ekonomi kreatif di bidang kuliner ya. Ya, betul. Setuju sih, mudah-mudahan ya bisa terus Iya. dilakuin ya. Betul. Oke. Bro, anyway gue penasaran dong kalau misalnya bicara tentang bisnis kopi, lu kan udah pasti kopi nih. Iya, basicnya emang Ada coffee shop. kopinya kan gitu Iya, ya. iya. Yang jadi juaranya gitu. Iya. Entah itu jenisnya apa ya, mau Iya. misalnya jenis minumannya jadi americano, Iya. jadi cappuccino segala macam Iya. itu umum lah. Betul. Kalau bicara tentang bisnis makanannya, Ya. ada makanan apa yang paling membuat lu pede berjualan makanan itu? Wah, itu juga mungkin kita agak anomali lah. Jadi ceritanya tuh waktu kita mulai memang basicnya hanya coffee shop. Terus kemudian kita sadar wah kayaknya nggak bisa nih di Bogor cuman main itu. Akhirnya gue sendiri yang pivot lebih banyak ngomongin makanan dan ngulik makanan. Berbekal teman-teman dulu di Jakarta banyak juga yang chef. Gue juga nanya ke mereka kayak gue punya kapasitas gini-gini. Kira-kira gue akan mulai dari mana ya? Nah, sedangkan kalau mulai dengan aset-aset dapur itu tuh mahal banget ya. Maksudnya bikin material dapur yang proper ala resto itu buat di awal pasti berat. Karena bisa setengah M sendirilah buat mungkin sekitar 25 meter persegi doang gitu. Itu buat kitchen doang. Itu tuh ya? buat kitchen. Itu buat kitchen equipment belum sama bahan baku. Gitu. Belum sama bahan baku. Benar. Kitchennya pun mau seperti apa? Benar. Kalau yang Chinese food harus ada woknya segala macam. Ya. Aduh, pengapiannya berbeda. Aduh, Benar. Makanya kita udah sadar, oh ya udah mereka kasih arahan bikin protein yang bisa lu taruh di atas nasi putih, yang lu mungkin cuma bisa stok di dalam rice cooker. Jangan bikin nasi goreng, jangan bikin apa, dia bilang gitu. Oh ya udah, akhirnya gue berpikirnya dengan bahan-bahan yang mudah ditemuin juga kayak ayam atau slice beef. Nah baru kemudian gue menemukan kesukaan untuk ngolah daging jadi barbecue kayak gitu. Itu sih mulai awalnya. lu memulai dari yang simpel tuh ya. Ya dari situ dulu sih kita nge-observe-nya, kita punya kapasitas kayak gimana, kita bisa kayak gimana, kayak gitu. Apalagi yang ngasih masukan ke lu pun memang profesinya sebagai chef ya. Betul. Dia ngerti bener lah
Ya. Udahlah bro, lu kalau cuma coffee shop doang kayak kata dia. Dia justru yang gituin Lu dia. gak usah ribet-ribet. Betul. Dia Menurut justru gitu. yang malah nge-push lu jangan berpikiran yang kayak kita, kayak resto gitu. Lu harus pikirin ya orang yang bisa versatile, dia lagi baru makan siang buru-buru, ngopi cabut lagi gitu. Oh ya udah, akhirnya menu pertama kita yang kita keluarin tuh ya bentukannya pasti rice bowl lah gitu. Karena di Rice itu, bowl. betul rice bowl gitu. Yang apa? Rice bowl apa yang menurut paling enak? Gue punya Gue pengen nyobain nanti kalau gue main ke sana. Gue punya satu menu namanya smoked beef chimichurri namanya. Chimichurri itu sebenarnya paste dari Argentina gitu, shot American. Dia basicnya parsley, lemon, black pepper. Terus kemudian kita paduin sama daging sapi yang kita asap sendiri. Jadi itu memang konsentrat apa namanya kayak kita nemu hobi baru setelah kita udah suka sama kopi, kita mulai ke barbecue tuh di tahun 2020 akhir tuh. Kita cuma tektokan di DM lewat ya shout out Mas Hedi dari Barbecue Mountain Boys, dia ngarahin kita banyak gitu. Bahkan itu cuma lewat DM. Untuk bisa ngarahin nge-guide gue harus mulai dari mana. Gue juga sadar waktu itu, gue pertanyaan dasarnya bang, gue mau barbecue gimana ya bang, gak dibalas. Tapi gue juga mungkin sama perannya kayak sekarang ada yang nanya, bang mulai coffee shop dari mana ya bang? Gue juga mungkin bingung jawabnya gitu. Jawabnya kayak gimana? Pasti mirip jawabannya. Ternyata ya udah akhirnya gue beli smoker dulu, beli daging dulu, which is anjing daging mahal banget, 7 kilo tuh modalnya hampir sejutaan lah gitu. Karena aku ternyata nggak bisa beli daging yang dipotong per kilo kan, harus loaf gitu kita bilangnya. Terus beli kayu bakarnya juga mahal karena kayu gua. Terus kemudian beli smokernya udah mahal juga. Smoker gua nyalain, daging gua masukin ke tungku, nyala, gua foto ke dia. Bang, abis ini ngapain? Baru ditanggapi. Langsung dia cepet banget. Buset lu udah masuk lagi dagingnya. Udah gini belum? Dipanduin gua itu. Gua tektokan sama dia di DM 8 jam. Dibalesin sampai dagingnya yang pertama gagal, yang kedua langsung enak. Dia ngirimin video gak? Dia nggak ngirim video, dia kayak wah gila gitu. Wah gila lu, dia cuma gitu doang. Wah gila lu. Udah gini aja, lu punya termometer nggak? Nggak punya bang. Dia ketawa-ketawa tuh. Oke sekarang gini aja. Suhu di drum berapa? Ternyata kan kita harus lihat iklim panasnya di drum berapa, iklim di inner heatnya berapa gitu dengan termometer probe yang dicolok ke daging gitu. Jadi kita juga sambil belajar ya, menurut kita kayak ini worth it lah gitu buat kita bisa naik satu level untuk bikin bisnis kita naik level juga kayak gitu sih. Akhirnya apa yang diarahkan sama dia, lu dan teman-teman jadi learning by doing ya. Iya, learning by doing itu. Lakuin sambil diarahin, hasilnya lu sendiri yang tahu. Kurang apanya lu konsultasi lagi sama dia. Betul. Akhirnya dia kasih tahu lagi ya. Betul. Itu dari Argentina menunya. Enggak sih, kalau yang kalau daging gaya gitu kan sebenarnya ala Texas ya, gaya Amerika Texas, gitu. Benar, tapi kemudian kita sadar di sini kan perlu sambal, terus kemudian perlu topping yang memang kita pikir bisa nge-elaborate rasanya gitu. Misalnya ini rasanya udah smoky, kita tambahin acidity, kita tambahin saltiness biar jadi seperti apa. Nah, kita biar dia akhirnya kita nge-balance gitu. Yang salah satu yang memang mungkin cukup revolusioner buat kita ketika kita jual menu itu sampai hari ini orang nyari terus gitu. Bahkan gak di upselling, orang kayak kita udah kayak aduh kita pengen barang lain juga yang keluar tapi orang tetap cari itu kayak gitu. Berarti itu menjadi salah satu apa ya, signature kali ya? Signature-nya. Ya, signature. Apa nama menunya? Smoked beef chimichurri namanya. Smoked beef chimichurri. Iya. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang datang bro, terus begitu dia makan dia panggil lu gitu. Iya. Terus gayanya gini, gue minta lu tebak ya. Oh iya. Mana Junnya? Anjir, lucu banget lagi. Tunggu dulu. Ya kan, terus dia makan. Itu ada lagi yang kayak gitu. Serius. Gue juga kaget, itu responnya baik gitu. Jadi baik, kayak jadi kayak orang tuh suka banget lah kayak gitu. Berarti oke lah ya. Iya. Si dia. Jun, terakhir Jun, apa sih harapan lu buat bisnis lu sendiri dan juga buat Reka Kota Bogor? Harapannya sih sebenarnya gue pengen bisnis gue bisa ngasih dampak banget ya, lebih luas buat orang. Mengingat kita juga mulainya karena dibantu banyak orang. Gue juga nggak lepas dari tanya-tanya teman-teman yang udah mulai duluan. Terus sebenarnya titik baliknya pas kita buka kita ada satu toko di Cisarua. Kita sebelum mulai bahkan kita nggak hiring barista dulu gitu, kita hiring tukang kebun karena memang waktu itu kita pikir kalau misalkan kita mulai satu bisnis, kita nggak tahu persis apa yang orang lain di sekitar situ juga butuhin gitu. Akhirnya dengan tempat yang sebetulnya agak besar gitu di Cisarua tuh, jadi udah deh kita coba dulu aja, kita buka lowongannya untuk orang kelolain kebunnya.
Karena sebenarnya ngelola ngelola tanah kosong itu sama mahalnya seperti ngelola kebun udah jadi. Karena ngebabat rumput itu tuh perlu bensin yang ternyata mahal banget loh bang. Gue juga kaget ternyata ongkosnya tuh bisa berjuta-juta untuk ngekonversi liter bensin lah gitu. Betul. Akhirnya dari situ kita sadar kita bisa bantu mereka. Terus kemudian pas kita buka, kita bisa nge-hire anak-anak mereka jadi pekerja di di sana gitu. Dan itu terus berlanjut sampai hari ini. Bahkan rekornya sih sekarang memang semuanya pekerja dari sana gitu. Bahkan kepala dapurnya bekas satpam kita, terus headbarnya bekas tukang kebun di belakang yang dulu suka ingin pupuk gitu. Jadi kayak mereka udah mau masuk ke industri yang baru, belajar banyak hal baru, dan akhirnya tanpa sadar mereka udah ningkatin value dirinya mereka seperti itu sih, kayak gitu. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisnis jalan terus Jun. Amin dong. Semoga apa yang udah lu share di sini bisa menginspirasi para pelaku industri kuliner lainnya ya. Siap. Oke Jun, terima kasih banyak sudah mampir di profil mereka. Makasih banyak juga. Salam buat teman-teman yang lain ya. Siap. Jangan lupa nanti gue main ke sana, gue pengen cobain tuh si cumiri-cari. Lucu lagi Cimicuri tadi ya. Baiklah kalau gitu, rekanan itu dia obrolan saya bersama Jun ya, salah satu pelaku ekonomi kreatif di bidang kuliner ya. Mudah-mudahan kamu bisa terinspirasi nih dari ceritanya Jun ya, modal nekat sekarang udah punya bisnis di sektor kuliner dari 3 lini ya. Semuanya jalan terus ya, mudah-mudahan ini bisa membuat kamu semangat untuk memulai bisnis kamu. Kita ketemu lagi di profil mereka edisi selanjutnya. Saya Deli Tambunan, salam.